Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aditya Kasadi dari kelas 1D dengan NIM 8314236067. Di sini saya akan memaparkan tugas video asas tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Arif Haryanto sebagai dosen pengampu mata kuliah asas dan falsafah penjas. Baik, yang pertama di sini saya mulai dari definisi pendidikan jasmani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Yang kedua, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Selanjutnya, ada tujuan umum pendidikan jasmani. Yang pertama, perkembangan gerak, perkembangan fisik, perkembangan sosial, dan perkembangan mental dan ada manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya memenuhi kebutuhan, menanamkan keterampilan dasar yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, dan pendidikan serempak fisik, mental, dan emosional. Selanjutnya ada pendidikan olahraga, adalah kurikulum dan model pengajaran yang dirancang untuk penyampaian program pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pendidikan olahraga dapat membuat kita senang berolahraga baik di dalam maupun di luar ruangan. Selanjutnya ada materi sasaran pendidikan olahraga. Yang pertama, permainan, pertandingan atau perlombaan, mendapatkan rekreatif atau hiburan, kemenangan dan prestasi puncak, pembentukan manusia yang jujur dan sportif. Baik, di sini selanjutnya ada materi ruang lingkup pendidikan olahraga terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor. Selanjutnya ada landasan ilmiah pendidikan jasmani terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada landasan biologis. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya dalam kegiatan proses pembelajaran pendidikan jasmani, khususnya dalam masa modern dewasa ini, ketika pendidikan gerak dipandang teramat penting. Pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia itu berfungsi dipandang amat krusial agar bisa melaksanakan tugas pengajaran dengan baik. Secara biologis, manusia itu dirancang untuk menjadi makhluk yang aktif, meskipun perubahan dalam zaman dan peradaban telah menyebabkan penurunan dalam jumlah aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar yang berkaitan dengan kehidupan. Sebenarnya, tubuh manusia ini tidaklah berubah, karenanya manusia ini harus tetap menyadari bahwa dalam hal kesehatan tubuh, dasar biologisnya menuntut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras dalam hidupnya. Jika tidak, kesehatan, produktivitas, serta efektivitas hidupnya akan menurun drastis. Selanjutnya, kita masuk ke landasan psikologis. Jadi, pendidikan jasmani melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Di dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut terletak suatu keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata-mata, tetapi juga dalam kaitannya dengan perbedaan psikologis seperti kepribadian, karakter, pola pikir, serta tak kalah pentingnya dalam hal pengetahuan dan kepercayaan.
Program pendidikan jasmani yang baik tentu harus dilandasi oleh pemahaman guru terhadap karakteristik psikologis anak, dan yang paling penting dalam hal sumbangan apa yang dapat diberikan oleh program pendidikan jasmani tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi landasan sosiologis. Pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses penjas diantaranya adalah kepemimpinan, karakter moral, dan juang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.